Hari ini saya berada di Labuan Bajo, terbang dari Denpasar, Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban. Seyogianya kemarin, sehari sebelumnya. Tetapi gara-gara penumpang hanya 2 orang, pihak maskapai menunda baru terbang keesokan hari. Itu pun jumlah penumpang tak sampai 10 orang. Kurang sejam penerbangan tiba di Bandara Komodo. Sepi, tak seperti sebelum pandemi COVID-19. Sempat ngobrol sebentar dengan sejumlah sopir angkutan sewaan. Mereka mengeluh tak lagi punya penghasilan. Mau makan saja kadang minta ke teman sesama sopir. Begitulah, hampir petang tiba di Labuan Bajo. Kereng John Gadis, dulu di Bali termasuk orang manggarai yang tergolong pejabat penting di Bank BCA, lalu pindah ke Bank Artagraha punya Pak TW alias Tommy Winata. Pensiun sempat terbang ke Korea Selatan, tetapi alumnus Fakultas Hukum UNUD dan mantan Ketua PMKRI Cabang Denpasar ini belakangan pulkam ke Manggarai. Ayah 3 anak ini memilih tinggal dan berbisnis di Labuan Bajo. Om John Gadis hari itu ternyata bercerita banyak tentang Labuan Bajo dan kemajuan, serta masalahnya. Saya diajak keliling melihat hasil mega proyek destinasi wisata super premium ini. Jalan raya mulus ditambah trotoar yang bagus seperti di kota Denpasar. Spesies pohon palem ditanam di sepanjang tepian jalan. Dan tanpa terasa tibalah kami di salah satu perbukitan di pesisir pantai. Namanya Bukit Karanga, bukit yang eksotik panoramanya, dan nama bukit ini sempat naik daun akibat perkara yang diberitakan menyeret nama Goris Mere dan Karni Ilyas itu ternyata punya sejarah yang unik. Kita ikuti sekelumit informasi ringan dari Labuan Bajo. Saya saat ini berada di Labuan Bajo, tidak persis di tengah kota, agak ke pinggir, ke sisi utara. Ini salah satu titik destinasi menggetarkan, menggetarkan ya, karena perbukitan yang mempesona. Itu tampak di sisi kiri kanan jalan, dan di belakang saya ini adalah Bukit Karanga. Konon berasal dari kata karang, ya tidak terlalu jauh dari bukit ini, agak menjorok ke laut ada batu karang. Lalu dari situ masyarakat di masa lalu itu menyebut kemudian bukit itu dari nama batu karang tadi, Bukit Karang. Tapi karena yang bermukim di sekitar sini warga Labuan Bajo keturunan Bima, sehingga ada serapan bahasa Bima kemudian masuk di dalam terminologi Karanga. Lama-kelamaan warga kemudian menyebut bukit ini sebagai Bukit Karanga. Nah, saya sengaja memberikan ilustrasi gambar khusus tentang Bukit Karanga ini karena bukit ini sempat populer namanya di permukaan media massa kita di tanah air, terutama di daerah Labuan Bajo, disebabkan oleh sengketa tanah yang lumayan menguras energi, bahkan memakan banyak korban, termasuk beberapa orang-orang penting. Itu ceritanya. Mudah-mudahan satu waktu Anda semua bisa datang di tempat ini. Kita akan ke tempat lain, di titik lain di sekitar kawasan ini. Saya akan tunjukkan lagi bagian-bagian lain tidak kalah mempesona. Bye-bye. Tempat ini disebut Lengkong Karanga. Lengkong Karanga itu batasnya itu bagian yang tidak ada pohonnya. Lengkong Karanga. Dulu di sini ladang dari penduduk setempat. Jadi ini tanah privat yang tidak ada kaitannya dengan bukit yang sebelah sana. Kalau bukit di sana itu bukitnya Pemda yang menjadi persoalan hingga sekarang ini. Nah, lahan ini luasnya kurang lebih 11 hektar dan pernah dikelola oleh penduduk yang pemiliknya di sini. Kalau kita melihat bahwa di sebelah sana itu ada kelihatan bebatuan, itu ada karang yang terbentang mulai dari bukit itu, dan kalau air surut kita akan melihat dia terus sampai di utara. Itulah sebabnya kawasan ini disebut kawasan Karanga. Jadi ada Bukit Karanga atau Torolema, ada juga Lengkong Karanga. Lengkongnya itu ini, lengkong itu artinya padang atau tempat yang datar itu yang di bawah itu. Dan dari sini kita bisa melihat dan menyaksikan sunset
di atas Pulau Komodo dan juga di Pulau Sangiang yang di sebelah utaranya Sape. Kawasan ini merupakan, orang menyebutnya kawasan emas dan sangat luar biasa, menjadi lokasi yang orang sangat berminat kalau untuk dunia pariwisata. Jadi lokasi ini dulunya menjadi tempat, hutan-hutan ini tempat bersarangnya burung-burung laut bersarang di sini. Kalau saya tidak salah dalam bahasa daerah setempat, toro itu artinya tempat bertenggernya burung-burung laut. Ya, pada sore hari mereka terbang ke sini. Nah, karanga disebut karanga sekali lagi itu karena ada karang di bawah. Jadi itu demikian untuk info sementara yang singkat. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi rekan-rekan atau saudara-saudara yang ingin untuk membuka usaha di sini, ini lahan ini masih kosong dan diberikan peluang, dan mari kita untuk memajukan Labuan Bajo, apalagi ini kawasan super premium. Terima kasih, selamat sore.